Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alun lima yurida. Wa fi ayatin ukhra. Inna Allah ala kulli syai'in muhit. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tibalah pemahaman dan kajian kita saat ini, yaitu kajian sifat Allah yang ke-8, yaitu sifat iradat. Iradat artinya berkehendak. Sifat iradat adalah sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Sifat iradat adalah sifat yang terdahulu sejak zaman azali atau sejak zaman tiada awalan dan permulaan, yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat iradat termasuk sifat ma'ani, yaitu sifat yang belum kejadian atau sifat belum menciptakan segala sesuatu. Sifat iradat hanya bertakluk atau berhubungan dengan hal-hal yang mungkin. Mungkin Allah berkehendak atau mungkin tidak berkehendak. Dan iradat Allah atau kehendak Allah tidak berhubungan dengan hal yang wajib dan mustahil. Contoh, secara logika, orang mukmin dan bertakwa itu wajib dimasukkan surga. Akan tetapi Allah berkehendak lain, dimasukkanlah ke neraka. Contoh lagi, orang kafir itu wajib dimasukkan ke neraka. Akan tetapi Allah berkehendak lain, dimasukkanlah ke surga. Itulah yang dimaksud dengan iradat Allah atau kehendak Allah, tidak bertakluk atau tidak berhubungan dengan hukum wajib. Adapun yang dimaksud dengan iradat atau kehendak Allah tidak bertakluk atau tidak berhubungan dengan hukum mustahil. Contoh, Allah berkehendak, berkeinginan menciptakan Tuhan lain, maka itu mustahil bagi Allah. Sebab kalau Allah menciptakan Tuhan lain, berarti Allah butuh pada penerus ketuhanan. Berarti Allah butuh pada generasi ketuhanan. Berarti Allah tidak abadi atau baqo. Berarti Allah tidak mukhalafatuhu lil hawadis atau tidak jauh berbeda dengan makhluknya. Dan berarti Allah tidak wahdaniyah atau tunggal. Maksudnya tunggal wujudnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tasalsul atau ad-daur, yaitu Tuhan berantai atau Tuhan Allah berantai. Kalau Allah berantai, maka mustahil. Kalau Allah berturunan, itu hal mustahil. Akal dan logika kita tidak bisa menerima akan hal itu. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang berbeda dengan ciptaannya. Itulah yang dimaksud dengan iradat Allah atau kehendak Allah, tidak bertakluk atau tidak berhubungan dengan hukum mustahil. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Allah zat yang maha berkehendak, dan kehendak Allah berhubungan dengan 3 hal, yaitu berhubungan dengan suluhul qadim, kedua berhubungan dengan tanjizil hudus, ketiga berhubungan dengan qabdah.
Adapun yang dimaksud dengan suluhul qadim adalah Allah selalu sedia berkehendak atau berkeinginan atau tidak berkehendak dan berkeinginan sejak zaman dahulu, sejak zaman azali, sejak tidak adanya awalan dan permulaan. Allah sudah mempunyai rencana atau kehendak. Dan adapun yang dimaksud dengan kehendak Allah yang berhubungan dengan tanjizil hudus adalah Allah mewujudkan rencananya yang asalnya tidak terjadi menjadi terjadi, atau rencana dan kehendak Allah meniadakan yang sudah terjadi menjadi tidak terjadi. Adapun yang dimaksud dengan kehendak Allah yang bertakluk atau berhubungan dengan qabdah adalah Allah berkehendak atau tidak berkehendak terhadap perubahan nasib ciptaannya, itu ada di genggaman Allah. Seperti hamba yang sakit disembuhkan atau tidak. Contoh lagi, hamba yang kaya dimiskinkan atau tidak. Itu semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan iradat Allah berhubungan dengan qabdah. Artinya kehendak Allah ada di genggaman Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kami hormati, segala sesuatu yang ada selain Allah, baik yang berwujud, yang bersifat, dan yang berkelakuan, tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sesuai dengan firman-Nya, Innallaha ala kulli syai'in muhit. Maksud daripada ayat tersebut ialah segala sesuatu yang ada ini adalah zat Allah. Yang beraneka ragam ini adalah sifat Allah. Yang berkelakuan ini adalah kelakuan Allah. Jadi segala yang ada dan semua aktivitasnya adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan tajalli Allah. Itulah yang dimaksud dengan perwujudan Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan perumpamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradat Allah atas kuasa Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradat itu adalah sifat yang menentukan, dan kudrat adalah sifat yang mewujudkan. Saudara-saudaraku yang kami hormati, ini hanyalah kajian dan pemahaman, masih belum masuk ke ranah lelaku dan pelaku. Dan kita bedakan antara pengamat atau pembicara tauhid dengan pelaku-pelaku tauhid. Karena untuk menjadi pelaku-pelaku tauhid masih membutuhkan perjuangan yang panjang dan membutuhkan kenekatan yang tinggi, seperti bertorekoh atau bertirakat, riyadhah, selalu meditasi, selalu melatih akal pikiran untuk memperoleh penjiwaan dan obsesi dan khusyuk atau fokus, dan selalu istiqomah. Sebab penjiwaan ilmu tauhid bukan dihasilkan dengan membaca, menghafal, pintar berbicara dan menulis, dan sebagainya. Karena ilmu tauhid adalah ilmu kerohanian, ilmu keyakinan, ilmu pengelolaan akal pikiran ketuhanan. Jadi belum tentu kita
memahami dan pandai berbicara ilmu tauhid, itu sudah memperoleh penjiwaan dan menjadi pelaku-pelaku tauhid? Belum tentu. Karena penjiwaan dan menjadi pelaku-pelaku tauhid tidak diperoleh dengan membaca, menghafal, menulis, dan sebagainya. Diharuskan membutuhkan riyadhah, bertorekoh atau bertirakat, meditasi, dan sebagainya. Kurang lebihnya, wallahu alam bisawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.